I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wahyudin dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran dan apa yang akan saya lakukan ketika menjadi seorang presiden terkait tantangan masa depan Indonesia. Nah, sebagai seorang presiden, saya akan fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif, pendidikan berkualitas, serta peningkatan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan negara. Saya akan memprioritaskan solusi untuk masalah lingkungan dan penguatan kerjasama internasional guna menghadapi tantangan global. Nah, dalam menghadapi krisis suhu yang ekstrim, langkah-langkah yang harus diambil sebagai seorang presiden, khususnya pada apa yang akan saya lakukan. Yang pertama, penanganan darurat. Segera memobilisasi sumber daya untuk membantu korban dan menyediakan bantuan darurat, termasuk tempat pengungsian, makanan, dan perawatan kesehatan. Kemudian yang kedua, sistem peringatan dini, di mana meningkatkan sistem peringatan dini untuk memitigasi dampak krisis suhu ekstrim di masa depan, melibatkan teknologi canggih dan edukasi dari masyarakat. Yang ketiga, adaptasi iklim, di mana mengimplementasikan kebijakan adaptasi iklim termasuk infrastruktur tahan iklim, penanaman hutan, dan strategi lainnya untuk mengurangi kerentanan terhadap suhu ekstrim. Ya, yang keempat, konservasi energi, di mana mendorong pengguna energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca untuk menangani akar penyebab perubahan iklim. Yang kelima, kerjasama internasional, berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk mengatasi perubahan iklim secara global, karena banyak aspek krisis ini tidak mengenal batas negara. Yang keenam, adanya pendidikan masyarakat. Dengan mengedukasi masyarakat tentang perubahan iklim, langkah-langkah pencegahan dan adaptasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik. Yang ketujuh yaitu penelitian dan inovasi, di mana saya akan mendukung penelitian dan inovasi dalam teknologi hijau serta solusi berkelanjutan untuk menghadapi tantangan iklim ini. Nah, yang kedelapan, rencana evakuasi. Dengan mempersiapkan rencana evakuasi yang efektif untuk mengurangi risiko kematian dan kerugian akibat bencana terkait suhu ekstrim itu. Nah, langkah-langkah ini harus diambil secara bersinambungan untuk membangun ketahanan negara terhadap perubahan iklim dan merespons krisis dengan cepat dan efektif. Nah, dalam mengantisipasi kebakaran hutan, seorang presiden, saya akan mengambil langkah-langkah yang proaktif seperti yang pertama, sistem peringatan, di mana membangun dan meningkatkan sistem peringatan ini untuk mendeteksi potensi kebakaran hutan secara dini, melibatkan teknologi canggih seperti pemantauan satelit dan sensor udara. Kemudian penegakan hukum. Nah, memperketat penegakan hukum terkait dengan pembukaan lahan dengan cara membakar aktivitas ilegal lainnya yang dapat menyebabkan kebakaran hutan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pencegahan kebakaran. Melakukan kampanye pencegahan kebakaran hutan, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan menetapkan regulasi ketat terkait pembakaran lahan. Yang keempat, kerjasama dengan pihak yang terkait. Bekerja sama dengan pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta untuk meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan. Yang kelima, infrastruktur pemadaman kebakaran. Dengan meningkatkan infrastruktur pemadam kebakaran, termasuk stasiun pemadam kebakaran, pos pantau, dan peralatan pemadam yang lebih canggih. Kemudian yang keenam, adanya pendekatan internasional, bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk merespons kebakaran hutan secara kolaboratif, termasuk pertukaran sumber daya dan bantuan. Yang ketujuh, rehabilitas lahan, di mana mengimplementasikan program rehabilitasi lahan dan reboisasi untuk mengembalikan fungsi ekosistem yang rusak akibat kebakaran. Yang kedelapan, pendidikan masyarakat. Nah, ini penting, mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif kebakaran hutan serta mengajak mereka untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.
Nah, dengan mengambil langkah-langkah yang seperti ini, sebagai seorang presiden dapat meminimalkan risiko kebakaran hutan, melindungi hubungan lingkungan, dan menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah yang dapat saya lakukan seandainya dan jika saya menjadi seorang presiden pada negara Republik Indonesia untuk masa yang akan datang. Mungkin cukup sampai sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Wahyudin pamit undur diri. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block.